Musim 2025 memang penuh dengan what if ya, apalagi kalau ngomongin soal title fight, karena ada beberapa balapan penentu title fight yang di what if-in, tapi untungnya yang sering jadi korban if, mampu menjadi juara dunia dan nggak perlu di what if-in lagi. Iya, gue tahu, too much what if dalam satu intro ini. Jadi what if series telah balik, dan di 2025 ada satu momen what if yang orang-orang tuh jarang atau malah nggak pernah bahas gitu ya, yaitu what if Yuki Tsunoda tidak naik ke Red Bull di ronde ketiga sampai akhir 2025 itu dan stay di V-Carb. Akankah masa depannya di F1 lebih cerah? Nah, skuy, kita ngopi dan bahas what if ini. Jadi di real life, Yuki Tsunoda naik ke Red Bull itu di ronde ketiga. Di home race-nya yaitu Japanese Grand Prix, menggantikan Liam Lawson yang underperforming parah di dua race pertama bersama Red Bull. Tapi bagaimana jika dia tidak naik di titik itu? Oke, senario menurut guanya gini. Yuki akan stay di V-Carb dan Isaac pun juga sama, sehingga Red Bull masih mempertahankan duo Max Verstappen dan Liam Lawson. Jadi sebelum gua menentukan alur what if ini, gua akan mengambil statementnya Yuki Tsunoda bahwa dia memang tidak menyesal naik ke Red Bull itu. Tapi yang dia sesali ialah dia tidak bisa mengendarakan V-Carb itu karena dia sudah membangun mobil itu dari awal tahun lalu gitu ya. Dan dia pun juga nyaman sebenarnya pakai mobil itu. Jadi kita akan anggap bahwa Yuki akan tampil sangat solid dengan mobil itu karena itu mobilnya dia juga sebenarnya. Jadi kita akan anggap bahwa dia akan mencetak poin secara konsisten mulai dari Japanese Grand Prix. Karena jujur aja nih bro, gue udah nonton 2 ronde pertama dia di 2025 saat dia masih bersama V-Carb, dan jujur aja, chance dia untuk cetak poin tuh besar di 2 balapan itu. Cuman chance V-Carb merusak balapannya jauh lebih besar. Anggap aja dia meraih poin di triple header Jepang, Bahrain, dan Saudi, karena di Jepang dia terlihat strong dan mobilnya pun juga terlihat strong. Dan di real life dengan RB21 yang tersantet itu pun dia masih bisa cetak poin di Bahrain, dan anggap aja di Saudi juga bisa kalau nggak kena sundul ya. Dia pun bisa cetak poin di situ. Dan termasuk di Miami, di mana dia tampil impresif juga di sana ya. Kalau kita ngomongin head-to-head-nya dengan Isaac, tentunya pasti dia akan mengunggulinya, namun gak akan sedominan itu juga, karena Isaac di debutnya aja juga sudah lumayan deket gapnya ke Yuki, walaupun balapan pertamanya seperti itu ya, kita tahu ya. Nah, sekarang yang susah tuh bahas leg Eropa, karena kalau kita ngomongin di real life dengan Red Bull itu, Yuki kesulitan banget di periode ini, apalagi ada crash horror itu di Imola ya. Tapi di alternate universe ini, di leg Eropa, justru dia semakin menggacor dan terus-menerus farming point. Dan di titik ini pun, dia juga meng-carry V-Carb itu posisi kelima klasemen konstruktor di atas Williams, karena di sini Williams kan masih di-carry keras sama Alex Albon yang konsisten parah, dan Carlos pun masih kesulitan adaptasi di belakang gitu ya. Sementara V-Carb, dua-duanya, Yuki Tsunoda sama Isaac Hadjar, konsisten terus cetak poin, sehingga perebutan P5 Constructor itu di alternate universe ini akan lebih gacor dibandingkan real life. Tapi ya, sayang aja, mau gini pun gua rasa nggak akan ada yang peduli kayaknya. Sayang sekali ya, menuju summer break, Yuki masih tampil impresif dan pastinya berada di top 10 klasemen. Konsisten parah lah intinya ya. Sementara Liam Lawson, well, anggap aja dia udah cetak poin, oke? Tapi masih 1 digit gitu. Apa yang akan Red Bull lakukan di sini? Akankah mereka mengeluarkan ulti tersebut, di mana mereka akhirnya nge-swap kedua pembalap seperti yang sudah-sudah? Ayo, coba tebak, kira-kira bakal gimana nih alurnya? Allah, ngapain nebak bang? Lihat judul lu aja udah tahu bakal kemana nih arah ceritanya. Iya juga ya. Oke lah, sesuai dengan judul, biar nggak dikira clickbait ya kan, kita bikin Yuki tetap stay di V-Carb dan Liam masih akan terus-menerus sengsara di RB21 itu sampai akhir tahun. Storyline-nya kayak gimana tuh jadinya bang? Ya di sini Red Bull mengakui kalau mereka tuh emang salah, kursi keduanya itu terkutuk bukan karena driver, tapi ya karena mereka gitu ya. Maka dari itu tugas mereka sekarang ialah memperbaiki kutukan ini secepat mungkin agar Liam Lawson bisa perform dan terus berkembang. Tapi ya ternyata lebih cepat Horner dipecat ya. Tibalah Laurent Mekies ya, seperti di real life, mulai dari paruh musim kedua, dari Dutch Grand Prix. Dan itu berarti V-Carb ambil Alan Permain sebagai tim prinsipalnya mereka. Kita samain aja Isaac meraih podium di Zandvoort seperti di real life, dan meskipun Yuki pembalapnya lebih unggul, dia harus melihat rekan tim rukinya yang meraih podium duluan, hanya dalam beberapa balapan, sementara dia udah nunggu dari berapa tahun ya kan? Ya kadang hidup memang gak adil coy. Ya begitulah situasinya kayak di Williams juga sebenarnya ya kan. Yang konsisten siapa, yang cetak podium siapa gitu. Tapi Yuki, itu dia, tetap konsisten.
terus mencetak poin, dan di titik ini gue rasa dia sudah ibarat second driver Red Bull. Jadi mirip kayak Pierre Gasly di 2021, walaupun nggak sesolid itu juga. Tapi yang penting, selagi strateginya nggak ngaco, Yuki-nya juga bersih, ya poin akan terus dateng. Sayang aja, gue rasa musim ini tuh yang kurang dari Yuki itu momen tertingginya aja. Kan kayak Williams contohnya nih, Carlos dapat podium, Isaac rekan timnya dapat podium. Bahkan si anti podium itu aja pun meraih podium ya kan, dan sayangnya Yuki belum bisa merasakan momen itu. Tapi setidaknya dia konsisten, sama lah kayak Alex Albon ya. Jadi Williams sama Vicard punya pembalap itu di Alternate Universe ini. Tapi setidaknya di akhir musim, gue yakin dia akan finish di top 10, dan itu yang terjadi di mana dia finish di top 10 standings, dan kemungkinan bisa aja nge-split duo Williams di standings itu. Tapi sayang, kalau ngomongin constructor, Vicard tetap harus puas finish di posisi ke-6 standings di belakang Williams, walaupun pastinya akan jauh lebih ketat di sini poinnya ya dibandingkan di real life. Nah, balik lagi ke storyline-nya. Yuki finish top 10 standings dan menjalani musim terbaiknya di F1, terus-menerus berkembang ya. Sementara Liam menemani pebalap kayak Franco Colapinto di degradasi, kayak ibarat kayak Tottenham menemani Burnley sama Wolves di degradasi. Jadi akankah Red Bull nge-switch mereka akhirnya ya? Dan jawabannya, yep, saatnya di-switch. Dan parahnya lagi, Liam gak hanya kehilangan seat Red Bull-nya, tapi Arvid Lindblad pun menggantikan seat yang seharusnya punya dia di Vicard. Jadi ini reverse Uno dari real life ya. Walaupun ada perbedaan sedikit, Isaac tetap di Vicard ya. Dia kan naik ke Red Bull di real life-nya. Yuki akhirnya akan bergabung dengan Red Bull. Akhirnya, walaupun PU-nya udah bukan Honda lagi, melainkan RBPT Ford, tapi positifnya, dia akan bergabung di era regulasi baru. Dan itu berarti semuanya reset dari nol. Harusnya nggak ada tuh kutukan second seat atau apapun itu, karena Isaac membuktikan itu sejauh ini 2026, itu udah nggak ada lagi. Dan sekalian deh, boleh deh kita what if-in Yuki 2026 ya. Dan 3 race pertama ini, ya gue akan angkat sama kayak Isaac Hadjar aja ya, which is top 3 qualifying di Australia, tapi dia enak karena mesinnya kebanyakan makan gacuan level 8. Di China, balapannya berantakan karena balerina. Dan di Jepang, mobilnya ngos-ngosan karena keberatan. Tapi bolehlah bisa unggulin Max di head-to-head qualifying sementara ya kan di 3 ronde pertama ini, seperti Isaac Hadjar di real life. Jadi, ya begitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Mungkin ini video yang cocok buat fans Yuki ya, yang kangen banget sama Doi dan pengen dia cepet-cepet balik ke F1. Gak tau kenapa gue kepikiran aja bahas what if ini, dan kalian juga boleh buat skenario kalian sendiri di kolom komentar, gaskenin aja. Oke, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, kayak abang gak capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.